Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di konten yang akan menemani aktivitas kalian dimanapun berada, dengan cerita horor dan misteri dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Cerita kali ini datang dari narasumber yang kita sebut saja Vero. Next, langsung sesuai dengan sudut pandang si Vero. Selamat mendengarkan. Jadi gini ceritanya. Awalnya aku kenal Asri karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan si Asri katanya sudah lama kos di situ. Sampai pada suatu hari, seminggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh kantor tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang di Lumajang. Entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. Ketika kami berbincang di tempat kos, si Asri tiba-tiba nyeletuk, "Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang ke kampung, sudah lama banget gak mudik." Begitu Asri bilang. "Loh, memang kamu halamannya di mana, Sri?" Tanya aku penasaran. "Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang, Mas, di selatan Jawa." "Oh, ya udah, ikut aja gak apa-apa. Memang aku dan temanku mau lewat selatan sih," jawabku. Akhirnya Asri ikut aku dan Virgo menumpang sampai ke kampung halamannya. Dan yang ternyata itu sebuah kota kecil yang menyeramkan. Ikuti ceritanya kenapa kota kecil ini aku bilang menyeramkan. Akhirnya kami susuri jalanan kota demi kota, sampai aku dan Virgo akhirnya menyerah. Kami sudah gak kuat menahan kantuk. "Asri, kita istirahat sebentar ya. Gue ngantuk banget nih." Virgo juga itu kelihatannya. Aku bilang begitu. Aku berhentikan mobil di pinggir jalan, tepat di depan gapura besar, jalan masuk yang sepertinya ke kota kecil. Gapura ini sepertinya satu-satunya bangunan yang kamu temui beberapa puluh menit ke belakang. Nggak nampak bangunan lain, entah itu rumah ataupun warung. Aku sempat memperhatikan sekitar sebentar. Gapuranya berbentuk dua tembok tinggi berwarna gelap, namun masih saja kelihatan jelas. "Ya, gak apa-apa mas, istirahat aja dulu daripada kenapa-kenapa kan?" Asri bilang begitu. Langsung kurebahkan kursi, cari posisi enak untuk tidur bareng sebentar. Niatnya sih seperti itu. Sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan menuju ke angka jam 1. Aneh, padahal seringkali lebih dari berjam-jam aku berkendara, tapi kali ini lelah dan kantuknya gak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah. Virgo malah sudah nyenyak tanpa basa-basi. Sedangkan si Asri, dia masih duduk tenang di belakang dan sepertinya masih terjaga. Aku gak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah semua itu, akhirnya aku terlelap. Sampai akhirnya aku terbangun, dan ketika mulai melihat sekitar, langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangannya tadinya gak kelihatan, sekarang sudah jelas. Sudah bukan malam lagi, sudah terang, tapi bukan terang tengah hari bolong. Malah terasa seperti sore menjelang malam. Pemandangan sekeliling banyak pepohonan rapat. Aku gak bisa melihat sekitar karena rapatnya pepohonan itu. Mengucek-ngucek mata sebentar, aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. "Syukurlah udah bangun," suara Asri dari luar mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit. Asri sekarang berdiri persis di samping jendela. "Udah jam berapa ini? Kamu dari mana, Sri?" "Udah jam 10, mas. Ini aku baru datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah teman yang dekat sini. Walau belum masih sadar sepenuhnya, tapi aku mulai bisa mudeng dengan semuanya. Ini sudah jam 10 pagi, berarti aku tertidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget? Wah, udah sore ternyata. Lama banget kita tidur, Ver." "Buset deh." Virgo ikut bangun juga. "Belum sore coy, masih jam 10. Aku menimpali. Tetep aja kita masih lama banget tidurnya. Gile lo ya, kenapa nggak bangunin gue sih? Lah, gue aja baru bangun. Ya udah, jalan lagi yuk. Udah seger nih kan?" Tentu saja, kami harus menuju rumah Asri terlebih dahulu sebelum lanjut ke Lumajang. "Asri, ini gak nyasar ya?" tanya aku. "Gak mas, bener kok." Aku melirik sedikit. Asri tersenyum tipis. Sumringah terlihat jelas di wajahnya. "Tenang aja, gak lama lagi masuk perkotaan. Gak akan sesepi ini," ucap Asri lagi. Ingat dengan dua tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan di awal tadi?
Ternyata Asri menuntun kami masuk melintasi melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh, tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Meski baru 5 menit setelah lewat gapura tadi, aku masih penasaran dengan jalan yang kami tempuh kali ini. Jalur ini nampak berbeda dengan lintas Jawa sebelumnya, dan belum pernah aku lalui juga. Jalan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan, dan jalannya pun sangat bagus. Aspal hitam mulus tanpa lubang. Langit yang masih jingga kemerahan memberi kesan menyejukkan, menenangkan. Kaca jendela sengaja aku buka setengah. Udara sejuk berembus sejak kami mulai dari jalan tadi. Dingin, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman, sangat nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali nggak terlihat, cuma tersisa cahayanya saja di langit senja. Enak ya mas udaranya? Asri bilang begitu, membuyarkan lamunanku dan Virgo. Iya, ini namanya daerah apa ya Sri? Aku sama sekali belum pernah kesini, jawab Virgo sambil membetulkan posisi duduknya. Bener, enak banget. Sejuk pula. Apa di sini dekat gunung ya Sri? Tanyaku menimpali. Memang gini mas, nggak ada pegunungan sama sekali, jawab Asri. Lah terus ini, pohon-pohon banyak ini, apa memang ada hutan di sini? Tanyaku lagi. Bukan hutan mas, memang begini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah untuk melihat apa yang ada di belakangnya, ucap Virgo. Dan yang juga agak aneh, sejak tadi kami sama sekali nggak melihat ada kendaraan lain, entah itu motor atau lainnya. Cuma kami yang menyusuri jalan. Aku mikirnya mungkin masih pagi, atau mungkin ini masuk jam kerja, jadi nggak banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan kok mas. Laki-laki Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah, akhirnya jawabku sedikit lega. Sekali lagi, padahal belum lama perjalanan kami, paling sekitar 10 menit dari gapura. Tapi yang terasa perjalanan sangat lama, terasa sudah seperti berjam-jam. Jalanan sejak awal yang tadinya lurus-lurus saja tanpa belokan, akhirnya dari kejauhan aku lihat ada persimpangan. Ada 2 jalan, ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan aja mas. Asri seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan kami untuk berbelok ke kanan, dan kendaraan pun berbelok. Dari sini beberapa puluh meter ke depan nampak ada yang berbeda. Pemandangan gak lagi didominasi oleh pepohonan, tetapi sudah ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang gak terlalu cepat, aku buat lebih lambat lagi. Ku angkat pedal gas perlahan. Langit pun masih sama, jingga kemerahan dengan udara yang masih sejuk. Matahari juga belum kelihatan, cuma sinarnya aja yang menyebar hangat. Jalannya yang tadinya aspal hitam berubah menjadi tanah kecoklatan. Kelihatan dari jauh dan terasa keras saat roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika kami sudah memasuki wilayah perkotaan. Agak aneh memang, kenapa jalannya malah jalan tanah ya? Terus saja mas, lurus, Asri bilang begitu. Kendaraan berjalan sangat pelan. Kenapa? Karena sedari tadi banyak pertanyaan yang timbul. Tadinya pemandangan yang didominasi pepohonan, sekarang berganti dengan bangunan yang nyaris rapat. Aneh, banyak bangunan dan rapat sekali. Semuanya bangunan permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman cantik di pinggir jalan, ada beberapa kursi cantik berbahan besi kayu menghiasi trotoar. Nah, dari kesemuanya, yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Takjub bercampur aneh saat aku perhatikan. Karena apa? Karena semuanya berdesain tahun 1960 atau 1970-an. Klasik, berarsitektur Eropa, tapi banyak sentuhan budaya Jawa. Sungguh indah kota ini, ditambah dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku jadi lupa dengan waktu. Lalu melirik ke jam tangan, lah, sudah jam 3 sore, kok cepet banget? Ya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah memasuki jam 3 sore. Kenapa lu? Akhirnya si Virgo bersuara juga. Ini udah beneran jam 3, tanyaku. Beneran? Jam gue jam 3 nih, lihat aja. Virgo menunjukkan jam yang ada di tangannya. Wah, beneran masuk jam 3. Mas ini terlalu asik menikmati pemandangan.
Jadinya lupa waktu. Tawa tipis Asri mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin Asri benar. Aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan sekitar. Tapi seharusnya nggak selama itu. Nggak secepat itu waktu bergulir. Ingat kan, tadi masih jam 10-an ketika kita melewati Gapura sampai ke kota. Taksiranku sendiri, kami berjalan sejak dari Gapura nggak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang masih jam 11 atau setengah 12. Sesekali aku melirik ke kaca spion. Asri terlihat tersenyum dengan mata berbinar cerah, seperti orang yang bertahun-tahun sudah nggak pulang. Emang biasanya kayak gini ya Sri? Nggak ada orang sama sekali. Sepi amat. Aku akhirnya bertanya kepada Asri perihal keanehan selanjutnya. Keanehan itu adalah sejak sampai di kota kecil ini, sama sekali nggak ada orang yang lalu lalang. Nggak ada. Ditambah nggak ada suara yang terdengar. Desir hembus angin pun nggak ada. Cuma suara mesin mobil kami yang menggema pelan memantul dari dinding rapat bangunan. Seperti kota mati. Kalau siang emang begini mas, sepi. Nanti menjelang sore ke malam baru mulai ramai, jawab Asri. Kenapa begitu? Apa emang kayak gini dari dulu? Virgo ikut penasaran. Iya, Asri menjawab pendek. Tapi gak juga, itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang yang sedang beraktivitas di dalamnya. Di dalam memang agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet. Berikutnya, beberapa kali aku melihat aktivitas yang sama di bangunan yang berbeda. Ya, sepertinya warga ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali nggak ada kelihatan yang bergerak lalu lalang di luar. Tadinya jalanan kota sangat sepi. Nanti di depan kita belok kiri ya mas, Asri bersuara. Benar yang Asri bilang, nggak jauh di depan ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku ikuti arahan Asri. Selanjutnya, setelah berbelok, suasana awalnya tetap sama. Masih berjajar bangunan dengan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangan dan suasananya sama persis. Masih lambat aku melajukan mobil, semakin lambat, karena semakin banyak pertanyaan di kepala. Jalan kembali lurus, aku ikuti terus, dengan pemandangan dan suasananya yang nyaris sama. Beberapa kali terlihat siluet dengan aktivitas di dalam rumah atau toko. Aku bisa melihat siluet itu karena memang jarak jalan dengan trotoar nggak begitu jauh. Kira-kira beberapa menit kemudian, jalanan ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah di ujung kota Sri, tanyaku. Oh iya mas, rumahku memang di ujung itu sebelah kiri jalan, jawab Asri. Sekali lagi aku melirik ke kaca spion. Saat itu aku melihat kalau mata Asri berkaca-kaca, seperti menahan tangis, namun tetap terlihat bahagia. Pikirku, mungkin Asri terharu bahagia karena akhirnya bisa pulang. Rumah yang ini Sri? Iya mas, jawab Asri. Aku parkirkan mobil di rumah paling ujung. Di ujung jalan, kembali pepohonan mendominasi jalan. Bangunan rumah Asri sama dengan yang lain, bangunan kuno berdesain Eropa. Setelah turun dari kendaraan, Asri mengajak kami langsung masuk ke rumahnya. Aku dan Virgo masih dengan banyak pertanyaan kepala mengikuti Asri dari belakang. Lalu kami masuk ke dalam rumah yang kalau dari luar terlihat besar, tapi dalamnya nggak terlalu besar, malah tergolong kecil. Ketika kami baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah. Di dalamnya ada kursi sofa dan dengan meja panjang di depannya. Ini bapakku mas. Kami diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang sudah ada ketika kami datang. Umurnya sekitar 50-an dengan batik lusut dan celana hitam. Lelaki itu ayahnya Asri. Kami bersalaman dan Virgo juga. Sempat kaget. Karena apa? Karena tangan si bapak ini sangat dingin sekali, seperti es. Setelah itu kami dipersilakan duduk. Selain si bapak, ada juga anak kecil yang sejak tadi berdiri di depan pintu yang menuju ke belakang. Anak ini perempuan, rambutnya pendek, dengan wajahnya yang masih terus tersenyum dari sejak kami datang. Ini adik aku mas, akhirnya Asri memperkenalkan. Dengan adiknya Asri, kami gak bersalaman. Mungkin karena dia sepertinya malu dan gak mau mendekat. Namun masih terus saja tersenyum. Nah, di dalam rumah itu semakin banyak kejanggalan yang membuat aku dan Virgo mulai semakin merasa ada yang salah. Ada yang aneh. Contohnya adalah tangan ayah Asri yang sedingin es. Dan yang aneh berikutnya, Asri jadi sangat mendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng. Ditambah, ayah Asri juga sama sekali nggak berbicara, cuma senyum-senyum saja.
Begitu juga dengan Asri, adik Asri. Hanya berdiri di pintu sambil tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin ada yang janggal ketika ayah Asri dengan menggunakan tangan memberi isyarat, seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan yang ada di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan. Karena apa? Wong di meja nggak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya ada beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. Viro, berbisik Virgo memanggilku sambil jarinya menunjuk ke jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Astaga, ternyata sudah jam 6:30. Kok bisa secepat itu? Perasaan baru sebentar kami di rumah ini. Tapi kenapa tiba-tiba sudah malam ya? Aku dan Virgo lagi-lagi saling berpandangan. Ada yang gak beres. Sementara Asri, ayah dan serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing tanpa pergerakan, dan yang lebih mengerikan, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi kosong. Siapa sebenarnya Asri ini? Itu pertanyaan yang ada di kepala. Masih sangat kebingungan, aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah ada dalam keadaan terbuka. Tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Di luar sudah gelap, nggak ada terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Gelap malam, jalanan kota hanya diterangi lampu-lampu taman yang berdiri di atas trotoar. Lampu dengan cahaya redupnya membantu kami untuk melihat kanan selanjutnya. Apa kanan selanjutnya? Tadi aku sudah ceritakan kalau jalanan kota sangat sepi, nggak ada orang terlihat sama sekali di jalan. Tapi setelah hari berganti malam, satu persatu mulai kelihatan ada orang lalu lalang di jalan. Benar seperti apa yang tadi Asri bilang, kota ini akan mulai ramai pada malam hari. Cukup lama, aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar, seperti terhipnotis terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami buyar, ketika kami melihat ada sesuatu yang menyeramkan. Ayo kita pergi, Ver. Gila ini, begitu Virgo bilang. Aku pun mengikuti ajakan Virgo tanpa pikir panjang. Kami berdua bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai pintu, dekat dengan Asri berdiri, Asri kemudian mengucap, "Terima kasih mas," begitu dia bilang. Aku gak memperdulikannya, menatapnya pun gak berani. Terus berjalan cepat menuju mobil berniat untuk keluar dari kota seram ini dengan segera. Tahu gak kenapa aku dan Virgo langsung memutuskan untuk cabut dari sana? Itu karena kami ketika melihat di jalanan kota banyak orang lalu lalang, tapi sebagian sosok itu kelihatan sangat seram. Mereka berjalan seperti melayang, kakinya seperti gak menyentuh tanah. Kami pun terpaku dibuatnya. Kemudian beberapa menit ke depan, kami juga melihat ayahnya Asri dan laki-laki tanpa suara. Dia memberi isyarat dengan tangan, seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Dan ternyata benar, beliau pergi menuju ke belakang. Yang mengerikan, bapak Asri juga bergerak melayang, nggak berjalan seperti manusia normal. Itulah alasan kami langsung cabut dari sana. Sesampai di mobil, langsung aku nyalakan mesin dan memutar menuju arah kami datang. Lewat kaca spion, aku melihat Asri melambaikan tangan ke arah kami. Sepanjang perjalanan pulang, pemandangan itu masih terlihat. Banyak sosok berjalan melayang di jalanan. Kota apa ini batinku? Untungnya kami gak kesulitan menemukan jalan keluar. Lo mual gak sih? Pusing kepala gue, ucap Virgo. Iya Vir, sama, jawabku. Badan kayak gak enak, kepala pusing, perut mual dan keringat dingin. Karena udah gak tahan, kita minggir dulu ya, jawabku. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh. Kemudian aku gak ingat apa-apa lagi. Vero, bangun Ver, bangun, suara Virgo menyadarkanku. Aku terjaga seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih saja pusing. Bajuku basah keringat, masih terasa mual juga. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku lalu perhatikan sekitar, dan ternyata kami sudah berada di gapura pintu masuk kota tadi. Kami kembali ke awal, tapi tanpa Asri dan gak ada Asri. Jam berapa ini? Tanyaku. Jam 1:30, jawab Virgo. Wah, ternyata masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya berjalan setengah jam ketika aku, Virgo dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. Ayo kita cabut Gile, serem banget ini, usulku sambil menyalakan mobil. Asri gimana? Tanya Virgo. Asri bukan orang, jawabku. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Setelah kejadian misterius itu, aku gak pernah melihat lagi Asri di tempat kos. Seru juga ternyata pengalaman si narasumber ini. Yang jadi pertanyaan, berarti
Berarti memang dari awal Sri Asri ini bukan orang. Tapi kok banyak penghuni kos bilang dia paling lama di sana. Apa penghuni kos lain juga tertipu? Atau malah sudah tahu kalau dia memang penghuni dalam tanda kutip? Bagaimana pendengar? Cukup seru gak pengalaman si Mas Vero ini? Atau mungkin pendengar punya cerita yang lebih seram? Kirimkan kisahmu melalui email yang ada di kolom deskripsi. Untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Untuk cerita lainnya akan saya sematkan link di kolom deskripsi beserta link Sawaria jika ingin memberikan dukungan lainnya bagi channel ini. Akhir kata, misteri tetaplah menjadi misteri. Nikmati saja sebagaimana mestinya. Sampai jumpa di cerita-cerita horor dan misteri lainnya. Salam Amis Audio Misteri.